Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Saya Mitawati kembali hadir di ruang dengar Anda yang akan menemani waktu sore dan menunggu buka puasa Anda ya, dalam program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Program talkshow jelang buka puasa yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kota Magelang yang berisi tentang kajian-kajian Islami yang diharapkan dapat menambah serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita. Indahnya Ramadan ini, sore hari ini hari Sabtu ya, tanggal 30 Maret 2024, tidak terasa kita sudah sampai di hari ke-19 kita menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap semangat ya sahabat pendengar ya. Nah, yang jelas sore hari ini sudah hadir di studio Magelang FM narasumber kita. Apa kabar? Assalamualaikum buat Ustazah Ibu Titi Suprapti SAG. Waalaikumsalam Mbak Mita. Sehat? Ya. Alhamdulillah sehat juga ya Bu Titi ya. Alhamdulillah ya. Puasanya juga lancar sampai hari ke-19 ini. Iya, alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Apalagi ya di akhir-akhir harus tetap semangat begitu ya. Banyak tugas, banyak semangat, banyak syiar. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin. Baik, selanjutnya ada Bapak Ustadz Bahrudin SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah masih sehat, bisa menjalankan puasa sampai hari ini. Alhamdulillah. Kita ketemu 2 kali ini ya kalau dua kali ini ya. Iya ya, Bu Titi ya. Baik, kajian kita untuk sore hari ini adalah Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini yang selalu ditunggu-tunggu agar kita semua yang menjalankan ibadah puasa ya, umat muslim bisa mendapatkannya. Wah, semua mengharapkan ya Ustadz-Ustadznya ya. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan ya adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya, monggo silahkan untuk kajian tentang Lailatul Qadar. Monggo, siapa dulu yang membuka? Ya. Bu Titi. Saya menyapa dulu sahabat pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang pada hari ini kita tadi hari keberapa ya Mbak? Ini hari ke-19. Alhamdulillah ke-19. Semuanya masih semangat untuk meraih pahala Allah, untuk meraih berkah Allah di bulan Ramadan ini. Ini sudah ke-19, sudah menjelang akhir ya. Iya. Masjid masih penuh. Nah, ini dia Ustaznya. Sedikit-sedikit sudah maju-maju gitu loh saatnya. Maju ada softnya ya. Iya, softnya. Semoga maju juga jamaahnya, maksudnya lebih banyak lagi nantinya. Iya, nanti di akhir 10 hari terakhir gitu ya. Diharapkan seperti itu. Ayo dong semangat. Iya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, berjumpa kembali dengan saya, dengan Ustadz Bahrudin, yang pada kesempatan ini talkshow ini di program Indahnya Ramadan ya Mbak Mita. Betul. Kami menyampaikan tema Lailatul Qadar. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan yang lainnya Mbak Mita. Iya, betul. Pada bulan ini Allah memberikan banyak keberkahan pada umatnya. Segala amal-amal kebaikan mendapatkan nilai pahala yang berlipat oleh Allah. Segala doa kebaikan yang dipanjatkan pada Sang Khalik dikabulkannya. Amin. Allah pun menebarkan rahmatnya kepada setiap umatnya tanpa pilih kasih. Terbukti ketika bulan Ramadan banyak sekali pedagang-pedagang dadaan Mbak Mita. Oh iya, betul banget. Jadi memberi rahmat ya bulan Ramadan untuk dan kita semua. Alhamdulillahnya walaupun kami nggak berdagang ikut seneng. Ikut seneng sekali. Semua pedagang penuh dengan pembelinya banyak, terus ceria, terus ya otomatis kan rezekinya bertambah. Itulah makanya ketika Ramadan itu Allah memberikan rezeki
rezeki yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Nah inilah banyak pedagang dadakan, juga banyak di sudut-sudut kota, di tempat-tempat umum, di tempat terbuka, di masjid-masjid, banyak yang berbagi kasih dengan memberikan bahan makanan pokok ataupun makanan yang siap saji tentunya, dan secara gratis. Nah ini tidak banyak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Betul. Adanya di bulan Ramadan. Iya, Masya Allah sekali ya, Ya, Ustazah. tidak hanya berbagi sembako atau makanan, juga berbagi pakaian, mukena, dan lain-lain. Dan ini kepada siapa saja. Iya. Berbagi makanan juga tidak pilih kasih pada yang muslim yang mau berbuka, tetapi kepada siapa saja, pejalan kaki atau kepada siapa saja. Iya. Karenanya Ramadan ini sangat dirindu oleh setiap orang, termasuk yang non muslim pun. Iya, betul sekali. Di samping itu memberi euforia yang berbeda di bulan Ramadan, yaitu banyak orang-orang muslim khususnya berlomba-lomba untuk meningkatkan keimanannya. Dengan khusyuk mereka beribadah, banyak melantunkan ayat-ayat Allah, tilawatil Quran, pagi, siang, malam, bahkan tengah malam pun masjid ramai ya Tat ya. Iktikaf itu kan tengah malam ya. Itu ramai. Itu tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Lain ya, selain bulan Ramadan yang wah. Di kantor-kantor itu tadarus juga yang hari-hari biasa langka, mungkin seminggu sekali kalau hanya Jumat. Tapi kalau Ramadan di kantor-kantor pun baik pemerintah maupun swasta juga terdengar ya tilawatil Quran. Jadi terasa lebih sejuk memang. Makanya bulan Ramadan ini sangat dirindu sebagaimana kami sampaikan tadi oleh siapa saja, baik muslim maupun non-muslim. Karena non-muslim pun juga banyak meraup rezekinya dari apapun istilahnya ketika Ramadan, apapun yang dijual, saya ngelihatnya kok mesti laku. Iya, betul Itulah sekali. Ramadan Apalagi penuh berkah. tuh loh Ustazah Dirin, Masya Allah, penuh. Subhanallah. Dan ini menjadikan kami jadi lebih semangat. Ternyata umat Islam begitu semaraknya melaksanakan satu ibadah tahunan, tetapi ini betul-betul sebagaimana mutiara, istimewanya di situ. Dan lebih istimewa lagi ketika bulan Ramadan ada yang dinamakan malam yang penuh keberkahan. Inilah malam yang ditunggu-tunggu. Yang tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qadar itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul apa Lailatul ya? Inna anzalnahu fi Lailatil. Nah, karena fi. Tadi kok Lailatul fi Lailatil karena depannya ada huruf fi ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan malam, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu pada malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusannya. Dan malam itu turun malaikat dan memberi keselamatan, ya, dan keselamatan di situ. Sehingga betul-betul malam Lailatul Qadar ini khususnya bagi kaum muslimin adalah satu malam yang sangat istimewa. Dan ini terjadi di 10 hari terakhir ya Tat ya, di bulan Ramadan. Inilah yang ditunggu-tunggu. Karena memang tidak terjadi di malam-malam Ramadan yang lainnya, apalagi di malam-malam selain bulan Ramadan. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Banyak yang ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Namun ada baiknya sebelum mengetahui ingin mendapatkannya, kita harus mengetahui apa sih Lailatul Qadar itu. Nah ini seorang alim Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran memberikan penjelasan terkait arti dan makna dari kata Qadar dalam Al-Quran.
Ini terdapat ada 3 arti. Yang pertama qadar yang berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatum mubarakat inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi. Nah ini, dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi qadar di sini penetapan dari siapa? Tentu saja dari Sang Khalik, dari Allah. Nah ini Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan sebagai pada malam itu Allah mengatur, menetapkan atau memberikan strategi pada nabinya, khususnya Nabi Muhammad, untuk mengajak manusia kepada agama yang benar. Pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, qadar yang berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingannya. Maka dikatakan dalam surat Al-Qadar tadi ada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Betul sekali. Jadi kita aja umurnya nggak ada 1000. Ini saya pikir ini untuk memberi motivasi supaya kita lebih banyak beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan. Ini. Jadi kemuliaan ini dikarenakan terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalam Al-Qadar diambilkan di surat Al-An'am di ayat ke-91. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'in. Mereka itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya. Tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Jadi kemuliaan qadar itu diartikan sebagai kemuliaan. Sedangkan arti yang ketiga ini masih menurut yang sang alim kita Bapak Quraisy Shihab adalah berarti sempit, bahwa malam tersebut adalah malam yang sempit dikarenakan apa? Banyaknya turun malaikat ke bumi yang dikomandani oleh malaikat Jibril tadi. Untuk apa mereka turun ke bumi? Tentu untuk berdoa kepada Allah dan mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah, karenanya barang siapa yang menemui malam Lailatul Qadar adalah kemuliaan yang luar biasa. Karena bareng-bareng berdoa kepada Allah bersama malaikat dan juga didoakan oleh malaikat. Nah ini mungkin Ustadz bisa menambahkan. Gini, jadi Lailatul Qadar ini salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Perbedaannya di mana diantaranya? Kalau umat-umat Nabi sebelumnya ini diberi usia panjang-panjang. Ada yang 800 tahun, ada yang 400 tahun, berapa itu? Ada yang 150 tahun. Nah, umurnya umatnya Nabi Muhammad itu tidak jauh dari umurnya Nabi. Tapi kalau Nabi 63, ya kalau misalnya kurang ya berarti sediluk meneh. Kalau pas ya pas, nambah berarti bonus. Gitu ya. Makanya harus dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu ya. 85 itu sudah sip ya. Bonusnya banyak terlalu sekali banyak ya. Bonus itu, ya. Namanya udah nama panjang umur gitu ya. Sangat panjang itu. Sangat panjang untuk orang sekarang lah. Iya betul. Nah, karena usia umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, maka Allah memberikan banyak keistimewaan. Agar apa? Umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya itu amalnya kalau ditimbang itu bisa sama. Inilah keadilan Allah dan juga keistimewaan. Maka Allah dengan umatnya Nabi Muhammad ini sangat sayang sekali. Dibuktikan dengan apa? Dengan datangnya bulan Ramadan ini salah satu bentuk kasih sayangnya, keistimewaan Allah luar terhadap biasa, Nabi, umatnya Nabi Muhammad. Jadi istilahnya begitu
berpuasa saja, kemarin sudah dibahas itu kan, berpuasa selama bulan Ramadan saja dosanya semua diampuni. Membakar dosa. Ya, belum lagi kalau puasa 6 hari bulan Syawal. Belum lagi kalau puasa Ayyamul Bid. Puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram. Ini semuanya pahala-pahala dilipat gandakan. Nah, salah satu keistimewaannya juga adalah Allah memberikan spesial bagi umatnya Nabi Muhammad itu malam namanya Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan gitu ya. kita melaksanakan ibadah dalam semalam. Gitu. Tapi nilainya Semalam, sama nilainya dengan lebih 1000. baik bahkan. Lebih baik. Lebih baik dari Khairon min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 Min bulan alfi itu kalau kita hitung itu kurang lebih 83 tahun. Ya, Nah kan 1000 dibagi 12 itu kurang lebih 83 tahun. Jadi satu malam ibadah itu nilainya senilai 83 tahun. Subhanallah. Nah bayangkan kalau tiap tahun itu kita dapat Lailatul Qadar terus gitu ya. Malah nggak jadi istimewa. Makanya Allah memberi istimewa di situ karena betul-betul kasih sayangnya ya tadi tentunya. Makanya kan di sini keistimewaan Allah itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka bagi kita yang faham dan tahu, maka kita akan berupaya untuk meraihnya gitu untuk ya. meraih pada saat di malam itu posisi kita, situasi kita sedang beribadah. 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Okay. Nanti di akhir nanti kita akan bahas tentang tanda-tandanya, ciri-cirinya bagaimana dapatkan Lailatul Qadar itu. Ya. Tapi di sini kalau kita lihat memang Allah itu sayang sekali kepada umatnya Nabi Muhammad. Istilahnya kamu berdosa seperti apapun diampuni oleh Allah kecuali syirik. Ya kan? Dalam hal ibadah yang kita lakukan hanya sehari 2 hari tapi nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Nah termasuk tadi malam Lailatul Qadar ini sangat istimewa. Bonus. Bonus betul. Bonusnya berlipat-lipat. Bonus dari selama 11 bulan. Ada satu bonus. Kan satu tahun ada 12 bulan. Satu bonusnya ya 1 bulan itu tapi luar biasa. Mengalahkan 11 bulan yang lainnya. Jadi sahabat pendengar harusnya jangan sia-siakan kesempatan ini. Yuk kita raih bersama, berlomba-lomba selalu untuk berbuat baik dan beribadah dengan khusyuk gitu ya. Tentunya ya betul sekali. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan sedikit untuk keutamaan. Kalau nanti ada disampaikan untuk ciri-ciri apa sih keutamaannya? Kenapa orang kok selalu ingin istilahnya mendapatkan menjaring gitu ya tadi ya. Menjaring untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa sih keutamaan dan keistimewaannya? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa dan spesial ya bagi kaum muslimin dikarenakan banyaknya kaum muslimin ketika di tanggal 10 hari terakhir itu Ramadan tentunya melakukan ibadah yang lebih khusyuk karenanya mengetahui itu tadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar beritanya walaupun tidak ada satu hadis pun ya tadi yang mengatakan tepat tanggal itu tidak tapi ada ancang-ancang dari 10 hari terakhir itu. Maka kaum muslimin di 10 hari terakhir menjaring untuk mendapatkannya semakin khusyuk terutama di malam-malam ganjil itu ya tadi ya. Jadi gini, jadi sudah ada kisi-kisinya terjadinya kapan tapi pada saat waktu-waktu itu gitu kalau tepatnya tidak disebutkan kan? Hanya kisi-kisinya saja. Kalau disebutkan nanti orang ibadahnya pengennya hanya itu doang. Betul sekali. Tapi walaupun disebutkan kisi-kisinya tapi kita saat itu terus terang saja khususnya umat Islam di Indonesia ini berat sekali karena kadang abot mudike daripada itulah dan terus menyiapkan persiapan lebarannya itu kue-kue pernak-pernik bersih-bersih rumah beres-beres ganti apa gitu kan Ustadz. Jadi kadang-kadang malah tidak berpikir ke Lailatul Qadarnya malah kita mungkin disibukkan di jalan persiapan mudik dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang menjadi menjadi catatan bagi kita umat Islam ini sudah diberi kesempatan oleh Allah dengan adanya malam Lailatul Qadar kok kadang-kadang kita malah
menyanyiakan itu. Karena saat banget. itu betul-betul pasar yo rame-rame nih gitu kan. Perpekan gitu ya. Perpekan namanya ya Ustadz ya. Siang hari ndak bisa istirahat. Iya, malamnya capek malamnya gitu. langsung gitu. Jadi ibadahnya kurang gitu Di kan. akhir Sayang Ramadan, sekali. di akhir Ramadan di malam 10 hari terakhir ini kan nantinya kita akan bertemu dengan yang namanya bulan kemenangan istilahnya. Iya. Tetapi di saat itu memang betul tadi itu kita berperang betul. Nah, untuk meraih kemenangan itu karena godaannya banyak Iya, tadi. berperang dengan diri sendiri gitu ya. Mudik, perpekan dan sebagainya. Tapi saya pikir kalau sahabat-sahabat pendengar mengetahui betul keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini, insya Allah akan bisa lebih bijak lah untuk mengatur waktunya. Apa sih keutamaannya Mbak Mita? Adalah yang pertama, malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh keberkahan dari Allah. Jadi jangan disalah artikan ya keberkahannya ini. Terus akhirnya istilahnya apa Tat ya? Mengentengke. Nah, karena Allah terlalu sayang, terlalu cinta dengan hambanya tapi yang mendekatnya. Setelah diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan, malah lalai. Nah, tentunya lalai ya. Nah, ini tentu ini sangat disayangkan. Makanya malam penuh keberkahan ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dalam surat Ad-Duhan yang ayat ketiga tadi juga disebutkan sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Siapa? Tentu yang beri peringatan Allah Subhanahu wa Maka Ta'ala. kalau sudah diberkahi yang begitu banyak dengan berkah rezeki, kesehatan, tentu jangan sampai kita diperingatkan Allah. Kalau kita sudah diperingatkan Allah, itu artinya kita lalai, kita lalai dan kita lalainya terlena sudah berlebihan. gitu. Iya, Kalau berlebihan. diingatkan manusia masih oke, tapi kalau sudah diperingatkan Allah mungkin dengan sakit, dengan saking ngejar order karena keberkahan ini mumpung gitu, kecapean mumpung akhirnya kecapean akhirnya ibadahnya tidak begitu khusyuk di 10 terakhir. Nah, ini sangat sayang. Maka jangan sampai malam keberkahan itu menjadi mubazir, loss begitu saja. Tapi betul-betul bisa bijak mengatur waktu. Malam keberkahan yang diberikan oleh Allah betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena tidak akan ada di malam yang lain ya Tat ya. Hanya ada di bulan Ramadan. Baik, Ustadz Ustazah, kita break dulu. Tadi sampai keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Baik sahabat pendengar, jangan kemana-mana. Kajian kita ini sangat luar biasa. Jangan disia-siakan juga agar kita jadi lebih termotivasi untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentunya di indahnya Ramadan bersama Mita dan juga bersama Ustadz Bahrudin dan juga Bu Ustazah Titi Suprapti. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Sahabat pendengar, kita masih bersama-sama tentu saja di indahnya Ramadan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kajian sore hari ini nih benar-benar nih eman-eman kalau kita menyanyikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Baik, masih bersama Ustadz Ustazah ya di Radio Magelang FM. Ada Ustazah Titi Suprapti SAG dan juga Ustadz Bahrudin SHMH. Baik, kita sudah sampai tadi di keutamaan malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah malam keberkahan gitu. Jangan disia-siakan makanya ya. Yang kedua Mbak Mita ada lagi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tadi sudah di Muqaddimah tadi sudah kami sampaikan. Ini ada di surat Al-Qadr ya, di ayat 1 sampai 5 sudah kami sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Dan subhanallah, dari Al-Quran ini apa sih yang gak dibahas? Dan semua yang ada di dalam Al-Quran itu up to date. Baik ilmu-ilmu tentang alam,
ilmu meteor, Iya. ilmu kesehatan, Kedokteran. ilmu ada. kedokteran, Iya. matematika, apa sih yang nggak ada? Ada semua Inilah, komplit nah, gitu komplit ya. semuanya. Kalau kita benar-benar mau lihat mengupas Tuntas. secara tuntas detail Dari ada semua Al-Quran. aturannya Nah, ya. Makanya sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar inilah dinamakan dengan malam keberkahannya di situ. Iya. Karena Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk pembeda bagi umat manusia. Karenanya sekali lagi jangan disia-siakan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar dan mendapatkannya. Maka satu ibadah, sekali ibadah sama nilainya dengan kita beribadah selama berapa tadi? 83 tahun. Subhanallah. Yang ketiga adalah tadi malam diturunkannya Al-Quran tentu sudah, dan Al-Quran ini menjadi pembeda, menjadi obat juga ya Tat ya. Oh ya, Ya. obat hati. Nah, Masuk itu. gitu ya. Al-Quran, Betul sekarang. kita kembali ke Al-Quran. Tapi memang benar Mbak Mita, kita Iya. sedih gitu baca Al-Quran jadi ayem. Kita suntuk dengar orang paling enak tuh dengar Benar. orang melantunkan ya tilawatil Quran, apalagi itu kita memang juga sudah bisa merasakan gitu. ya Macet nggak gitu. misal kita tidak tahu maknanya Iya, pun itu iya. bisa nyambung. Betul. Dan banyak sekali kisah-kisah orang menjadi tersadar ya Tat ya, karena hanya mendengar Al-Quran. saja Kemukjizatan lantunan, Nah, ya itulah. satu sahabat Nabi yang paling ditakuti umat kafir, orang-orang kafir, dan ketika dia masih kafir pun Iya. paling ditakuti orang-orang Islam. Ternyata sepele masuknya Islam itu. Iya. Hanya mendengar adiknya membaca Al-Quran. Al-Quran. Dialah Umar bin Khattab. Nah, ini panglima yang betul-betul punya hati yang lembut sebenarnya, tapi paling ditakuti karena panglima yang paling paling pemberani. Karenanya Iya. di malam Lailatul Qadar ini sungguh sesuatu yang luar biasa, diturunkannya Al-Quran pula di saat itu. Iya. Ada sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfud. Itu secara langsung ya Tat ya. Iya, langsung. Kemudian dari Lauhul Mahfud ke bumi ke Rasulullah Iya. itu secara berangsur-angsur. Nah, sesuai dengan peristiwa-peristiwanya. Dan itu tadi yang kayak katakan, tidak ada yang terluputkan dari Al-Quran. Semua up to date dari kesehatan, kedokteran, ilmu bumi, matematika, semuanya ada. Meliputi semua ilmu Itulah, ya di dalam subhanallah. Al-Quran. Ya memang keistimewaan Lailatul Qadar itu Iya. ya karena dulunya itu termasuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu ya. Nah, sampai saat ini malam yang diturunkan Al-Quran itu ya sering kita sampaikan ya, Iya. sesuatu yang ditempeli Al-Quran itu menjadi mulia. Ya, betul. So manusia Masih ya. begitu ditempeli Al-Quran jadi hafid mulia. Kemudian Memuliakannya kertas. Allah tidak Iya. menunggu di akhirat, Akhirat, di dunia pun sudah, ya. dimuliakan betul-betul. Nah, itu. kertas ya. begitu ditempeli dengan huruf-huruf Iya. tulisan Al-Quran menjadi mulia. Iya. Bulan gitu menjadi Bulan, mulia, termasuk malam pun. Kenapa kok ada Lailatul Qadar ini? Ya Iya. dulunya juga nuzulul Quran itu, jadi turunkan Al-Quran itu. Maka adanya Lailatul Qadar sebenarnya tidak hanya kita mencari langsung ketemu, tidak. Iya. Harusnya dari awal Ramadan itu kalau memang niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah diniati. Iya. Mempersiapkan diri dengan ibadah-ibadah ya, Dengan tadi, khusyuk ya, tadi ya. Khusyuk. Jadi istilahnya yo tidak serta-merta aku males-malesan. Ora tarawih ora apa-apa. Nunggu khusuknya setelah Nunggu. 10 hari. Nah, ini Iya. tidak seperti itu. Enggak seperti itu Artinya juga. Iya. ya dari awal Ramadan Sudah harus semangat betul-betul untuk beribadah. disiapkan untuk ibadah, sehingga pada saat mendekati malam Lailatul Qadar pun juga Tetap semangat. ya istilahnya sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya, betul. Malah Gitu kan. justru semakin khusyuk gitu Iya, ya. betul. Makin rajin, semakin semangat gitu Ya, di. gitu mungkin Mbak. Iya. Dilanjutkan Iya. dulu mungkin. Kemudian selanjutnya yang keempat, malam penuh
keselamatan. Nah, ini dalam surat tadi Al-Qadir juga. Yang terakhir mungkin salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, di sini sejahtera atau selamat sampai terbit fajar. Jadi malam itu memang malam keselamatan. Malam kesejahteraan, keselamatan untuk umat manusia, khususnya tentu umat muslim yang apalagi yang mendapatkan Lailatul Qadar ini. Rasanya tenang, rasanya menenteramkan ini. Keselamatan yang dirasakan otomatis yang bisa merasakan hati kita dan ya. hati orang yang sudah berniat tadi ya Tat ya. Dari awal yang berniat ingin mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Kalau adanya Lailatul Qadar tapi orang-orang muslim pun kalau hanya cuek saja dia nggak akan bisa merasakan, Mbak. Iya. Nggak akan ngaruh pada dirinya. Tapi yang bisa memberi pengaruh dalam hatinya adalah memang dari awal sudah disiapkan itu tadi. Iya. Puasa Ramadan berarti ada nanti malam Lailatul Qadar. Dari awal itu sudah khusyuk gitu maksudnya. Sudah niat untuk ibadah-ibadah sehingga menjadi terbiasa tadi sebagaimana disampaikan Ustaz tadi. Jadi tidak kaget ketika di 10 hari terakhir. Nek kagetan terus ngantuk. Akhirnya kan enggak jadi. Tapi kalau sudah terbiasa kan otomatis tidak. Nah, ini. Berikutnya di malam itu pula turun para malaikat. Nah, ini malaikat-malaikat turun yang dikomandani tentunya yang dibenjuri penghulunya adalah malaikat Jibril alaihissalam ini. Jadi para malaikat turun di malam Lailatul Qadar ini turun ke bumi untuk apa? Tentunya untuk satu urusan yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya juga mendoakan para kaum muslimin yang ketika itu juga berzikir, bertasbih kepada Allah. Nah, makanya bagi kaum muslimin saudara-saudaraku semuanya, jangan diabaikan begitu saja di malam 10 hari terakhir, utamanya malam-malam ganjil. Tapi jangan pula ibadah sregepnya, rajinnya hanya cuma 10 hari atau malam ganjil saja. Janganlah. Ya sebenarnya kan Lailatul Qadar ini salah satu kita mengisi namanya Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu kan aktivitas bangun ibadah di malam hari. Maka kira-kira nanti dilanjut ke utamaan, kira-kira yang dilakukan apa untuk menyambut Lailatul Qadar ini? Apakah cukup nunggu tok gitu kan? Enggak. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah apa? Dengan cara itikaf. Jadi menyambut malam Lailatul Qadar itu kita itikaf. Itikaf itu di mana? Di masjid. Di masjid, Jadi itikaf itu doa, jadi istilahnya itikaf di masjid bisa dengan berzikir. Nah, sebaik-baik zikir itu adalah bacaan Al-Qur'an. Jadi zikir yang paling utama, yang paling baik itu bacaan Al-Qur'an. Maka dalam menanti Lailatul Qadar itu ya alangkah baiknya kalau dengan baca Al-Qur'an, kemudian dengan sholat dan lain istilahnya. Dan biasanya kalau istikaf itu banyak kan tidur di masjid itu emang boleh nggak sih, Ustadz? Jadi beda tidur di masjid dengan itikaf itu. Beda ya. Itikaf itu berdiam diri di masjid dalam kondisi istilahnya terjaga. Terjaga ya berarti ya. Dan hatinya memang sudah diniati untuk beribadah kepada Allah, Mbak. Maka kalau di Timur Tengah, di Pakistan, di mana ini, kalau sudah 10 hari terakhir itu malah kebalikan di Indonesia. Malah penuh gitu ya? Iya, sana penuh sekali. Penuh, ya? Jadi kebanyakan mereka itu malah di akhir ini yang betul-betul full, beda dengan di tempat kita kan kebalikannya. Kita di awal, awalnya full, akhirnya berkurang. Kalau di sana terbalik. Bahkan yang ramai itu malah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Karena kebetulan kan ada teman yang di sana itu ngabari Ramadan itu apalagi kalau sudah menjelang terakhir ini malah tambah banyak. Subhanallah. Kenapa nggak kita contoh ya? Kalau sedikit-sedikit ya. Kalau awal-awal itu masih biasa gitu ya. Kalau di sana. Menjelang akhir ya karena di situ ada tradisi di tempat kita itu mulainya kapan ya? Ini saya juga masih bertanya-tanya. Tradisi bodo kudu tuku klambi anyar. Itu sing mulai sopo kan itu. Sehingga kadang-kadang padahal nggak harus, intinya seperti itu ya. Yang penting bersih suci sebenarnya. Tapi kalau bodo kok ratu tuku klambi anyar ada sesuatu sing kurang gitu. Iya kan? Jadi sudah tradisi gitu ya. Apa kok anak-anak bagaimana gitu kan? Termasuk tradisi itu tadi. Ya walaupun bagus. Tradisi mudik mudik bagus.
Tapi kalau mudik sampai berhari-hari kemudian ibadah puasa kita malah terganggu, Jadi ini juga terbengkelai. Nah, ini juga Jangan menjadi sampai evaluasi gitu ya. kita. Iya. Ya, harusnya Kembali malah lagi menjadi ya harus pilihan. disikapi dengan bijaksana Iya. bagaimana untuk beribadahnya tetap terjaga, kemudian kegiatan-kegiatan sosialnya maksudnya untuk silaturahim itu tetap jalan. Iya. Ya tergantung pada diri kita sendiri sih sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau kita mau silaturahim, mau buat untuk menyenangkan orang lain menyambut Iya. Lebaran, nggak ngaruh juga kalau memang kita sudah niat untuk beribadah dengan baik. Cuma ya kadang-kadang itu tadi penyakitnya datang. Iya. Lebih kurang bijak untuk mengatur waktunya sehingga Betul. Nanti terus aduh aku udah capek Nah. kok kono gitu kan ya. Oke. ini berikutnya keutamaannya yaitu malam Lailatul Qadar ini malam ketika dosa manusia diampuni oleh Allah. Nah ini selain diliputi keberkahan dan kesejahteraan, Lailatul Qadar ini juga menjadi kesempatan bagi manusia untuk meraih ampunan Allah. Nah, jadi yaitu tadi kalau kita banyak zikir, banyak beristighfar, kemudian banyak mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an, otomatis akan menggugurkan satu khilaf-khilaf kita ya Tati ya. Nah, disitulah Allah akan mengampuni, apalagi betul-betul di malam Lailatul Qadar itu tersebut. Ya. sudah disiapkan malah ngantuk. Iya. Yaitu di antara cara kita ngisi Lailatul Qadar ya dengan cara bertaubat itu tadi. Iya. Jadi bertobat, istighfar. Intinya dengan adanya Lailatul Qadar ini ya paling baik untuk muhasabah. Iya. Menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita, apakah usia kita selama ini tak kira-kira ditimbang itu kira-kira abot endi gitu kan, amal baik dengan amal buruknya gitu atau ya. istilahnya pahala dan dosa yang kita lakukan itu lebih banyak mana. Ini paling baik juga dilaksanakan pada saat malam Lailatul Qadar, hari menyambut ya. malam Iya. Lailatul Qadar itu. Jadi Muhasabah diri ini sangat penting ya Ustadz ya, untuk betul. mengintrospeksi diri apa yang sudah kita lakukan Iya. kemarin-kemarin sampai saat ini, apakah itu tadi Ustadz bilang masih banyak kesalahan gitu ya. Jadi ayo semangat untuk selalu bisa memperbaiki diri agar timbangannya lebih banyak baiknya makanya gitu ya nanti. sering saya sampaikan itu kan pada saat ngisi kultum saya sampaikan. Iya Ustadz. Dosa manusia ini kan karena tidak kelihatan. Iya. Sehingga seakan-akan kita ini nggak punya dosa. Iya. Betul. Ya, Betul. Coba Ustadz. seandainya dosa itu kelihatan. Contohnya setiap berbuat dosa jadi koreng misalnya. Nah, iya betul Ustadz. Maka seluruh Ada tubuh kita bekasnya ini mungkin gitu ya. Banyak orangnya ada penuh deh. Tidak berbentuk. Lah ya nggak berbentuk, Iya, saking Kayak banyaknya. monster manusia. Masya Allah. Oke. Nah, jadi inilah jadi salah satu malam Lailatul Qadar diantaranya bisa muhasabah. Kemudian setelah malam itu ya kita berusaha untuk bisa lebih baik. Ya, sehingga apa yang sudah kesempatan yang sudah diberikan Allah kepada kita ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kita dapatkan malam itu istilahnya ya bukan berarti njuk dhewe males-malesan, njuk sak geleme, bukan. tidak. Harusnya lebih semangat lagi, Iya. lebih meningkat lagi ibadah kita. Iya, gitu. betul. Selalu meningkat. Mendapatkan ampunan Allah Iya. tadi untuk paling tidak menggugurkan. mempertahankan. Iya. Jangan menurun ya, mengendor gitu ya. Ada satu hadis riwayat Ke ini depan. Bukhari yang menyampaikan bahwa barang siapa mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, Iya. ibadah kan banyak ya. Tadi ada sholat, zikir, ada baca Quran. Dengan iman dan ikhlas maka diampuni dosanya yang telah lalu. Iya. Dan siapa yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas sama, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi sebenarnya sih modalnya gampang. Ayo kita beribadah dengan ikhlas itu saja. iya. Nah, beribadah. Tapi Yuk. memang kita Jangan mengharapkan imbalan. nah itu tadi namanya ikhlas kan tidak ada tendensi ya. Nah, Tidak mengharap kembalian intinya seperti itu. justru ya. dengan tidak mengharapkan Tendensi kembalian, tidak ada tendensi apa-apa, Allah memberikan ribet yang subhanallah. Iya. Justru
puasa sendiri sudah membakar dosa, Iya. apalagi ditambah dengan zikir, dengan satu amalan-amalan yang betul-betul ikhlas kepada Allah, Iya. tidak hanya membakar dosa saat itu, Iya. tetapi ternyata membakar dosa yang telah lalu. Nah, ini tahun-tahun lalu subhanallah, ini ya. yang tentunya menjadi yang dinanti-nanti ya ini, Iya. tidak ada di bulan-bulan yang lain soalnya. Jadi alhamdulillah sekali kita Betul. masih dipertemukan di bulan Bulan yang penuh berkah Ramadan. rahmat ampunan ini ya. Betul, Rasulullah di Rojab itu, bulan Rojab berdoa Allahumma barik lana fi Rojab wa Sya'bana wa balikna Ramadana, karena Ramadana ya ini tadi. Di bulan Ramadan subhanallah pokoknya banyak keberkahan, khususnya di malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Yang terakhir, keutamaan terakhir adalah pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam pencatatan takdir tahunan bagi manusia. Nah, ini di surat Ad-Dukhan. Nah, kalau tadi ayat ketiga, Iya. sekarang ayat keempatnya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, catatan-catatan manusia, takdir manusia, semuanya diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikat. Iya. Kemudian malaikat melaksanakan tugasnya masing-masing untuk manusia-manusia ini. Jadi penentu ya Cat, ya istilahnya ya, di malam Lailatul Qadar itu ada takdirnya manusia bagaimana dalam setahunnya tentunya. Maka kita bersama-sama bagaimana takdir itu bisa dirubah nggak sih, Tat? Jadi ada kodok, ada Ada, qadar. ya. Ada Kalau kodok, kodok qadar, itu ya. ketentuan yang sudah tidak bisa Bisa. dirubah. Kalau Misalnya qadar. laki-laki dan perempuan itu kan kodok. Iya. Kalau qadar itu takdir itu masih bisa dirubah. Dengan doa kita, dengan Produk takdir doa-doa. berdoa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan usaha dan Usaha dan berdoa. Ya, ini. Misalnya saya ditakdirkan Iya. lahir neng wong gunung, pucuk gunung Iya, misalnya iya. reso apa-apa. Iya. Kalau saya menerima saja ya wis ning kono tok. Tapi kalau kita punya semangat Iya. untuk merubah, memperbaiki diri dan lain sebagainya, Belajar kemudian ya, kita jadi- belajar sehingga Usaha, ilmu ya. kita nanti bisa dibawa pulang untuk kesejahteraan. Iya. Jadi istilahnya takdir itu bisa dirubah. Iya. membangun yang di pucuk gunung tadi. Jadinya semuanya membawa manfaat lah artinya. Takdirnya jadi berubah ya. Nah, ini tadi jadi malam itu dan pencatatan takdir itu tidak terjadi di malam-malam yang lainnya. Nah, mungkin ini tadi keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar, sehingga dengan keutamaan-keutamaan yang telah kita ketahui bersama, mari semuanya saudara-saudaraku muslim-muslimah dimanapun berada, jangan sampai justru di 10 hari terakhir ibadah kita menjadi kendor. Iya. Ya. Mari kita lebih semangat supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan yang subhanallah penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Karena kasih sayangnya Allah untuk umatnya, yaitu umat muslim tentunya. ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah diberi kasih sayang yang luar biasa justru mengabaikannya. Iya. Kemudian Alhamdulillah, minta. ciri-ciri ya Tati ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar supaya saudara-saudara kita Ya. bisa meraihnya. Iya. Kan kalau sudah tahu Meraihnya, ciri-cirinya iya. kan. Insya Allah Insya Allah, ya. nggih. Monggo Ya, Ustaz. jadi ada Rasulullah ini menjadi kebiasaan Rasul 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, Iya. kemudian membangunkan seluruh anggota keluarganya, Iya. ya kan. Jadi istilahnya artinya apa? 10 hari terakhir Rasulullah ini walaupun suami istri berkumpul itu Iya. halal, tapi Rasulullah di 10 hari terakhir itu mengikatkan, Iya. artinya tidak mendekati istrinya. Iya, iya. Ngempet dulu. Nah, Udah pokoknya fokus Iya, ibadah fokus ibadah. Allah gitu Maksudnya ya. itu. Mendapatkan nah kemudian malam Lailatul Qadar. membangunkan seluruh anggota keluarganya. Iya. Jadi semua anak-anaknya istri ini gitu ya. diajak. Jadi termasuk kita ini Muslimah nafsi, kalau bisa ya Iya. tidak hanya untuk diri kita saja. Iya. Kalau kita Insya mengikuti Allah, Rasul Ustaz. ini, Iya. keluarga-keluarga kita semua ya kita ajak Iya. untuk bersama-sama qiyamul lail, apalagi di 10 hari terakhir, Iya. ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Memang kalau berdasarkan hadis tadi disampaikan Bu Titi, kapan toh datangnya malam Lailatul Qadar itu? Maka dalam ayatnya itu kan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya kan, apakah yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar itu? Artinya
malam Lailatul Qadar ini tidak ada yang tahu dan Allah merahasiakan kapan datangnya. Secara pasti Ya, ya. pastinya Nggak kapan ada. itu dirahasiakan. Tapi ada kisi-kisi atau ada ciri-ciri gitu ya, ciri-cirinya Ustadz, tadi, ya. Yang pertama terjadi pada tanggal atau 10 hari terakhir Ganjil. bulan Ramadan. Ya. Itu. Kemudian lebih spesifik lagi di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan. Tanggal ganjil atau malam ganjil ini? Malam ganjil. Malam ganjil kan? Jadi Oke. malam ganjil, berarti malam 21, malam 23, iya. malam 25 itu. Tapi ada satu riwayat yang ada Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat itu pada tanggal 27. 27 Ya, pernah dengar. spesiesnya. Ya. Tapi ya masalah kapan terjadi ini bukan ranah kita lah. Yang Iya. penting 10 hari terakhir ini betul-betul kita manfaatkan untuk beribadah diri kepada Allah itu. Iya. Nah, kemudian kalau secara secara fisik, secara situasi atau kondisi malam Lailatul Qadar itu Iya. ada beberapa hal berdasarkan dari hadis ataupun Al-Qur'an. Di antaranya adalah pada malam Lailatul Qadar itu udara dan angin terasa tenang. Iya. Iya. Sepoi-sepoi Ya, gitu jadi- ya. Katanya ya seperti itu ya, Jadi sejuk sejuk gitu ya kan. Ustadz. Jadi Nggak kayak sekarang ini hari-hari panas. habis panas hujan gitu, dingin. dalam sebuah hadis ya, ini juga Rasulullah, ini langsung baca artinya saja ya. Jih, Jadi, monggo. Lailatul Qadar Iya. adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Iya. Ya. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Artinya Tidak hari- begitu menyilaukan ya, ya. Iya. nggak panas ya, enak lah saat Enak, itu iya. ya. Semua merasakan enak. Semua merasakan, insya Nah, Allah. kemudian ciri yang kedua itu adalah pada malam hari itu langit terlihat bersih. Ya betul. Bersih. Jadi Tidak udara mendung ya. jadi tidak mendung, tidak hujan. Iya. Jadi menatap ke atas itu ya langsung Sejuk gitu rasanya, Ya, menuju atas. ke sana gitu ya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah pada saat pagi hari terbit matahari tidak menyengat, tadi sudah sampaikan Iya. sama Bu Titi tadi. Iya. Itu hadis riwayat dari Ahmad. Di pagi hari dan malam Lailatul Qadar, pagi hari dan malam Lailatul Qadar terbit matahari tidak menyengat bagaikan bejana sampai meninggi itu. Artinya tidak begitu panas gitu. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah malam hari terlihat cerah dan tidak gelap, tadi disampaikan juga. Iya. Kemudian yang kelima adalah malaikat turun dengan membawa ketenangan. Jadi saat itu kalau betul-betul malam itu terjadi malam Lailatul Qadar itu ya, yang merasakan atau yang sedang beribadah itu yang merasa tenang. Iya, iya. merasa Artinya tentram. tenangnya itu ternyata tidak hanya pengaruh alam yang ini Iya, tadi ya, iya. karena di situ juga ada pengaruh dari malaikat yang Malaikat, turun ke ya. bumi untuk memberikan rasa tenang, begitu kata Kepada dia. Iya, kita, iya. Pada- kepada iya. kita Iya. manusia yang Iya. saat itu beribadah gitu ya. Makanya ada yang mengatakan kalau malam tadi itu ada Lailatul Qadar, paginya terasa hati itu rasanya memang seneng. Nah, ada yang mengatakan begitu. Iya. Hati itu rasanya seneng, nggak ada sedih, Iya. nggak pengen nangis, nggak. Iya, Tapi pokoknya juga nggak. bahagia banget Iya. intinya ya. Tapi juga nggak bungai Iya, yang iya. gimana gitu nggak. Iya. Jadi apa ya? Ya Stabil tenang lah. itulah, Nah, Ustaz. ya, Tapi tenang. tenang, Iya. tenang rasanya gitulah. Heeh. Yang bisanya hanya dirasakan, sih. Dirasakan, Ya. soalnya nggak bisa Kalau diceritakan dinarasikan ya. kayaknya sulit. Nah itu Iya. saking bagusnya. Iya. Mungkin ada lagi satu lagi cirinya terjadi di akhir bulan. Ramadan tadi. Akhir bulan ya. Karena Rasulullah bersabda, kapan ketika ditanya kapan itu terjadi, sebagaimana bulan sabit apa di akhir-akhir gitu. Jadi artinya adalah di akhir Ramadan. Nah, dengan ciri-ciri ini insya Allah lah kaum muslimin akan menjadi tahu. Jadi kalau tahun ini belum dapat, insya Allah Masih ada kesempatan. nah, masih ada kesempatan. kesempatan. Mudah-mudahan umurnya Nah, panjang. balik Madonna Ini itu juga tadi. termasuk doa kita Iya. semua lah ya. Iya. Ya betul. Mungkin yang terakhir untuk cara mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini Gimana cara ini? yang mendapatkan Lailatul Kita Qadar. break dulu Oh, iya. sebelum ke cara mendapatkan, terus nanti doa penutup ya Pak Iya. Ustadz ya. Iya. Baik sahabat pendengar, jangan sia-siakan seperti Ustadz dan Ustazah bilang, sore hari ini di indahnya Ramadan ya, untuk bisa merasakan dan mendapatkan insya Allah nanti malam Lailatul
Qadar. Tetap di indahnya Ramadan 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Baik sahabat pendengar, kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Indahnya Ramadan 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia dengan tema Malam Lailatul Qadar bersama Ustazah Titik Suprapti SAG dan juga Ustadz Bahrudin SHMH. Monggo dilanjut. Cara Tadi setelah mendapatkannya ciri-ciri, ya. sekarang cara Ya. mendapatkannya. Adalah satu kiat yang tidak lain sudah kami sebut-sebut dari awal. Dari awal tadi. Adalah tentu satu kiatnya beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini kan banyak ragamnya. Iya. Yang paling utama kalau yang satu ibadah yang hanya khusus di bulan Ramadan ada di 10 hari terakhir ya iktikaf itu ya tadi Ya. Itu yang paling mudah. Istikaf, ya. Iktikaf ya, Mbak. Iya. Ya, Iktikaf. iktikaf nggih. Iktikaf. Di iktikaf itu yang paling mudah artinya tanpa kita harus repot-repot, tinggal kita niat Duduk. beribadah, Ya. duduk tentu dalam keadaan suci ya. Iya. Dan di masjid kemudian masjid. tinggal duduk, kemudian ya banyak ragamnya, ada sholat, capek sholat bisa duduk dengan zikir, capek zikir bisa Quran. baca Quran. Ya. Diamnya saja sudah Iya. pahala. Diam Mbak. di dalam Diam di dalam masjid, hanya ingat kepada Allah itu sudah pahala, apalagi dengan yang tadi. Terus kemudian kalau sudah capek tentunya bisa bersedekah dengan yang teman sebelah, sebelah. Nah, jadi banyak ragamnya sih. Iya. Apalagi yang utamanya adalah menjalankan sholat sunnah itu ya tadi ya. Iya. Sholat sunnah yang didirikan di malam Lailatul Qadar itu adalah subhanallah, karena itu yang amalan yang paling utama tentunya, paling mulia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan bagi siapa saja yang telah mendapatkannya, Allah akan mengampunkan dosanya di saat itu, Iya. di hari itu, di bulan itu, bahkan di yang lalu-lalu. dosa yang Nah, lalu. ini jadi Subhanallah. karena rasa kasih sayangnya tentunya Iya. Allah Tadi di kepada awal kita umatnya. sampaikan. Ya ini. Sehingga bagi kaum muslimin muslimat sekali lagi jangan sampai lepas untuk di 10 hari terakhir. Ada satu doa khusus yang biasa dilantunkan di 10 hari terakhir itu ketika kita iktikaf biasanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah itu. Ya. Jadi karena memang ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberi maaf, menghapus kesalahan-kesalahan kami. Iya, Karenanya hapuslah maafkan kesalahan, kami. maafkan Nah, kami. jadi Iya. ada ketika Allah itu tidak diminta aja memberi. Iya. Apalagi ketika kita minta. Kita meminta, iya, kita Di malam terakhir Iya. Ramadan lagi, subhanallah. Iya. Jadi jangan sampai sekali lagi, jangan sampai kita berlalu begitu saja untuk bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar begitu ya Iya. tadi. Ya? Iya. Jadi apa namanya? Kalau kita sudah di akhir bulan Ramadan, kemudian ada malam Lailatul Qadar ini seperti di ayat tadi di awal, Iya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi hu-nya itu kepada Al-Qur'an. Artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Berarti kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, kita juga membahas juga tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah saat ini ya mungkin termasuk saya dan juga para pendengar Radio Magelang FM ini kalau Iya. kita lihat sekarang ini budayanya ini kalau kita dengan HP itu ketok yo apa ya Ngeh banget setiap gitu ya. saat, Setiap saat itu. kasarannya hidup kita ini 24 jam itu 6 jam buat tidur Iya. gitu, Iya. 6 jam buat kerja. Iya. Ya mungkin kayaknya 6 jam buat HP ya. Iya. Salah satunya. Iya. Ibaratnya jam Pergi, berapa gitu. ketinggalan rela kembali. Iya. Sudah sampai tempatnya rela kembali. Bangun gitu bangun ya. tidur langsung. Iya, Nah, itu intinya dipegang. itulah. Padahal kalau kita lihat dari peristiwa Lailatul Qadar ini, nanti yang akan menerangi kita, yang akan menemani kita di alam kubur Ya, itu adalah Al-Qur'an. itu. Iya. Tapi kita nggih
belum tentu ada yang 1 hari sekali pegang. Iya. Ada yang Muslim tapi sebulan sekali. Bahkan mungkin ada yang setahun sekali belum pernah megang, mungkin ada ya. Tidak pernah mengakrabi Al-Quran ada juga loh. Hanya terdengar aku tahu kurung Al-Quran padahal dia Muslim. Masya Maka Allah, kalau ini. seperti ini sebenarnya menjadi evaluasi bagi kita semua. Jadi adanya Lailatul Qadar ini tidak hanya kita mencari malam Lailatul Qadar, tapi turunnya Al-Quran pada malam itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Agar kita ini dalam kehidupan ini juga betul-betul menjadikan Al-Quran ini menjadi pedoman kita. Jadi kan kita ini kan sudah punya pedoman, sudah punya petunjuk, yaitu namanya Al-Quran itu tadi. Tapi itu tadi kadang ya Al-Quran dibeli ya dituku ning didokok di bifet. Nah sekarang yang ini semoga next ke depan kita lebih mencintai Al-Quran begitu ya Ustadz ya. Jangan sampai gini Mbak Mita, kadang-kadang tuh untuk mahar nikah Al-Quran dan mukena. Tapi itu hanya dijadikan setelah setelah pernikahan selesai, itu jadikan museum, ditaruh di atas lemari, masih bentuknya bagus Bebe. Sampai anaknya mau nikah lagi itu betul-betul Masya Allah. Saya tuh kalau pas mau ada pembimbingan bin Catin itu, saya selalu sampaikan itu. Kalau berani memberikan mahar Al-Quran dan mukena, jangan sampai Al-Quran dan mukena itu nangis. Jangan dikira itu tidak nangis kalau nggak diapa-apain. Karena sesungguhnya maknanya besar sekali itu. Ini sangat. Tapi kenyataannya ya itu tadi hanya jadikan museum. Dan ini Ustadz, kalau ini ya kita HP gitu ya. Kalau kita punya download aplikasi Al-Quran ya, kan ada nih Al-Quran di HP di HP gitu. Itu gimana Ustadz? Al-Quran buku dan misalnya kita baca yang praktis lah dari HP itu gimana ya Ustadz ya? Hukumnya jadi gini, Al-Quran itu di otak manusia sama juga dengan di HP. Ya kan? Manusia kan yang hafal Al-Quran ini kan punya. Maka kalau kita ke kamar mandi, yo jangan diwaca Al-Quran, jangan dibuka Al-Quran kan itu pada saat di tempat-tempat yang tidak pantas gitu kan. Tapi kalau misalnya di tempat yang baik dan sebagainya ya seperti otak kita ini ngapal ke Al-Quran di mana saja bisa. Berarti nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, sangat dianjurkan malah. Jadi yang pasti sahabat pendengar manfaatkan HP dengan secara bijak. Dan ini dia kalau kita mungkin ya dengan Al-Quran kalau pergi kemana-mana bisa deres pakai HP, bisa pakai HP. Yuk gunakan HP dengan mencari tetap mencari tetap beribadah gitu ya, mencari ilmu. Intinya gini. Kan ini juga ada artinya juga ya. Jadi larangannya pada saat kita buka HP itu terbuka misalnya ke kamar mandi ya tutup dulu aplikasi Al-Qur'annya dulu. Asalkan di tempat-tempat yang pas begitu ya. Yang mulia tentunya karena Al-Qur'an itu adalah mulia. Betul sekali. Baik, tidak terasa waktu kita sudah mau usai. Mungkin ada satu kesimpulan dan nanti ditutup doa. Monggo silakan. Oh ya. Baik sahabat pendengar yang dirahmati Allah, begitu mulianya malam Lailatul Qadar ini, semoga Allah mengizinkan kita semuanya untuk menjadi salah satu yang mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar ini. Sehingga dari tahun ke tahun kita ada peningkatan menjadi hambanya yang mulia, semulianya Al-Quran untuk kaum umat manusia sebagai pedoman hidup kita. Iya betul, amin ya robbal alamin. Kiranya itu Mbak, semoga kita next akan bertemu di bulan Ramadan dan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Monggo Ustadz untuk mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal
الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتراويحنا وتدرسنا وتم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih untuk waktu sore hari ini Ustadz Ustazah. Semoga kita diberi kesehatan, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Juga untuk sahabat yang lain, hanya sampai di sini indahnya Ramadan di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia dengan tema Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mita Wati pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat menantikan buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.